Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Christine Gautam dengan NIM 2505102033. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan dengan prodi Manajemen Informatika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan soal materi Java, NetBeans ya, codingan gitu. Soal materi kita enkapitulasi. Kapitulasi or enkapsulasi. Ya, enkapsulasi. Dimana maksud dari program enkapsulasi atau program yang mengandung enkapsulasi ini yaitu adalah program yang menyimpan data atau uh, menyimpan data di mana datanya tidak bisa diubah dengan sembarangan. Itu bahasa sederhananya. Dan itu dilakukan dengan dua metode, yaitu adalah setter and getter. Di mana setter itu digunakan untuk mengisi datanya, sedangkan getter itu untuk mengambil datanya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tiga program yang menggunakan enkapsulasi ini dan dengan tiga input yang biasa ada di Java, yaitu JOption, buffer reader, dan scanner. Nah, yang pertama nih saya akan menjelaskan tentang scanner. Scanner ini cocok nih untuk pemrograman yang pemula gitu. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya teman-teman. Dan di sini akan menjelaskan. Ya, seperti biasa ini fungsi dari scannernya. Kelasnya rental motor. Ini kalau kelas ini tuh bisa bebas. Dia namanya apa? Kecuali kalau dia public class ini adalah kelas dari si scanner enkapsulasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu dan teman-teman pasti bertanya, kenapa pakai privat? Privat ini itu artinya bahwa data ini bersifat pribadi ya, atau privat atau tersembunyi. Dimana data ini ya tersembunyi lah gitu, nggak bisa diubah juga ya. Di sini bisalah kita tengok ya bahwa itulah fungsi dari si enkapsulasi tadi. Enkapsulasi ya. Nah, ini di sini ada setter atau mengisi data. Nanti saat kita udah di konsol dari output yang ini, yang di bawah ini ya. Ini tuh nanti kita akan menggunakan enter atau keyboard untuk inputnya. Nanti akan menghasilkan output dari si keyboard tersebut, di mana pertama kita akan memasukkan dulu nama penyewanya siapa, jenis motornya apa, dan lama sewanya berapa hari. Di sini kita menggunakan string untuk jenis motor ini kan berhuruf gitu ya. Ya abjad, nama penyewanya juga. Jadi kalau di sini kita pakai double dia nggak bisa karena double hanya untuk angka. Terus integer ini untuk berapa lama dia sewa. Ini integer bisa digunakan untuk angka. Kita akan menggunakan angka tunggal nantinya, nggak angka yang berkoma ya. Itu kita akan menggunakan double, bisa kayak 6,5 hari, 6,5 tahun gitu. Selanjutnya di sini itu ada getter atau mengambil sebuah data, di mana di sini public string, public int, terus return. Dia ngambil data si nama penyewa, ngambil data jenis motornya apa, terus ngambil data lama sewa ini nanti untuk dimasukkan ke scanner input, di mana di sini udah kita bisa lihat ya di sistem output ini data penyewaan motor, terus ada nama penyewa, di mana di sini kita panggil ya dengan input next line, menggunakan input next line. Jadi di sini, nah ini, jadi nanti di sini dia akan muncul langsung karena kita udah manggil dia di sini. Ya, sesuai dengan yang tadi juga. Terus di sini tambah hari. Kita nambah hari, bisa juga kita ganti nanti jadi tahun atau bulan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tambah berlama-lama, mari kita run aja. Kita naikkan ke atas ya. Sini, data penyewaan motor. Nah, ini saya zoom aja supaya nampak, misalkan ya nama saya sendiri.
Terus jenis motor saya tuh kayak kita bikin aja NMAX ya. Nah, lama sewanya berapa hari? 6 hari. Nah, di sini langsung apa? Nah, ini data yang di bawah ini, inilah hasil dari si mengambil data yang dari atas. Menggather data dari atas. Nah, ini artinya kita men-setter data, yang dimana kita mengisi data untuk diambil ke data bawah ini. Nah, ini udah tersimpan. Itulah tadi kenapa enkapsulasi itu gak bisa kita ubah. Nah, tapi bisa kita ubah kembali ini. Nanti kan ini udah tersimpan nih. Nah, nanti kita bisa ubah lagi saat kita run dia kembali. Seperti itu, teman-teman. Nah, bisa ubah. Tiba-tiba ganti motor dia jadi Mega Pro. Terus lama sewanya 9 hari. Otomatis itu pasti akan berganti juga ke bawahnya. Seperti itu untuk scanner ya. Itu fungsi dari inputan yang pertama itu adalah scanner. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu apa? Buffer reader. Nah, buffer reader ini juga menggunakan running konsol seperti ini. Oke, dia sama juga menggunakan input keyboard ya. Di sini kita akan menggunakan buffer reader, di mana ini sebagai jalannya fungsi ya, atau kepala fungsi. Sama dengan ini juga menggunakan privat karena datanya bersifat pribadi dan nggak bisa diubah-ubah, jadi kayak privasi lah gitu ya. Sini juga setter. Kenapa setter dibilang? Karena dia mengisi data dulu sebelum datanya diambil untuk masuk ke inputan. Tuh teman-teman, ini bisa dipelajari buffer reader ini setelah scanner. Scanner ini kan untuk pemula nih. Tuh. Ini juga akan kita buat ya, kita akan buffer reader menggunakan fungsi buffer reader untuk memasukkan ini. Jadi kita akan sama manggil dia juga. Jadi datanya udah terpanggil dengan menggunakan BR readline. Di sini kita menggunakan integer parse in BR readline. Kita menggunakan bar. Sedangkan di scanner tadi kita menggunakan yang namanya get. Kita menggunakan get input next slide. Next. Nah, sini aku menggunakan booking cafe. Kita mau berlama-lama lagi ya. Ini tidak jauh berbeda dengan scanner tadi karena outputnya pun di input juga menggunakan keyboard, teman-teman. Seperti itu. Kita langsung run aja. Kita naikin. Maaf. Naikin ya. Nih. Kita bikin nama customernya, nama BTS saja, BTS namanya Namjoon. Namjoon. Oke, menu favoritnya kita bikin nasi goreng kimchi. Jumlah pesanannya kita bikin 7 lah ya, karena mereka 7. Nah, di sini muncul nih. Seperti yang tadi, ini kan kita ngisi data dulu ya, kita setter dulu sebelum datanya di getter untuk diambil dan diinputkan atau dioutputkan ke data yang tetap gitu, data yang nggak bisa diubah lagi. Jadi nanti mereka bisa nambah pesanan saat ini udah selesai, karena datanya kan udah siap. Terus nggak bisa diubah lagi, tiba-tiba jadi 6, tiba-tiba jadi 5, karena data sudah dimasukkan, udah diisi, udah disetter sebelum di getter. Jadi sebelum seharusnya tadi diisi, di situ udah harus direvisi dulu. Jadi itulah salah satu makna dari kenapa enkapsulasi. Nah, agak mirip lah dengan scanner ya. Jadi itulah fungsinya, menyimpan data yang dimana datanya itu nggak bisa diubah lagi dengan sembarangan. Oke, kita yang paling menarik nih, kita masuk ke paling menarik, yaitu adalah G option. Di mana G option ini kita menggunakan hewan, pendataan hewan gitu, pendataan hewan. Kita menggunakan Java X-Wing G option pen. Di mana di sini kita juga menggunakan setter privat, ya datanya privat, dan getter itu pengambil dari data yang akan diinput nanti di sini. Di sini kita menggunakan G option ini tuh kayak form. Dia itu kayak
bubble form gitu. Nanti kalau kita masukkan outputnya, dia akan berganti ke bubble selanjutnya. Ya, yang pertama itu tadi masukkan nama. Misalnya kita masukkan kucing, nah tidak akan berganti. Jadi masukkan jenis hewan, mamalia, masukkan nomor hewan. Nah, nanti di sini show message dialog. Nanti message dialognya muncul, ya, muncul setelah inputan dari kita ketikkan tadi di sini. Kita menggunakan form bubble, ya, bubble gimana gitu. Jadi nanti ini kan udah dipanggil ya dengan get nama hewannya di sini. So input dialog. Di dialog nanti itu ada muncul ini. Oke, mari kita coba ya. Mari kita running. Ini yang paling menarik dari yang ketiga inputan lainnya. Kedua inputan lainnya, Pak. Nah, nih dia begini teman-teman. Ini bisa nggak ya di zoom? Aduh, nggak bisa. Kita masukin nama hewan, misalkan ya. Karena saya penyuka anjing, saya akan masukin anjing. Nah, jenisnya mamalia ya. Umurnya paling cuma 10 tahun gitu ya. Nah, di sini langsung muncul nih teman-teman. Karena inilah dia datanya. Kita kan tadi udah masukin data di formnya. Nah, muncul dia menjadi seperti ini di bubble ini. Nah, ini tuh nggak bisa diganti lagi. Kita mau pencet, mau kita revisi bagaimanapun, mau jenisnya tiba-tiba reptil, padahal nama anjingnya Dogi, padahal nama hewannya Dogi, itu tuh nggak bisa lagi teman-teman, karena udah disimpan dan nggak bisa diubah. Itu bahasa sederhana dari enkapsulasi. Makanya enkapsulasi ini digunakan bagi teman-teman yang teliti akan data, yang dimana data itu gak bisa sembarangan diubah lagi kan. Jadi harus betul-betul masukkan data sesuai dengan inputan yang kita pengen atau kita inginkan. Itu sih dari saya. Untuk buffer reader, scanner, dan J-option untuk materi enkapsulasi atau encapsulation kali ini. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Tidak banyak bisa kata yang saya sampaikan untuk kali ini ya, karena kalau dari saya sendiri cukup paham akan hal ini dan saya harap juga teman-teman bisa paham. Mungkin sekian dari saya, maaf jika saya ada salah kata. Saya Lara Kristen Gultom, pamit undur diri dan